Salam saudara-saudaraku dan Salam. teman-temanku sekalian. Berjumpa kembali dengan saya Evangelis Eti Sinurat bersama Bapak Pendeta Krisono. Pada kali ini kita akan berbincang-bincang mengenai Yesus Kristus adalah domba Paskah kita. Puji Tuhan. Saudara-saudaraku, di zaman Musa, ya, Musa itu diutus oleh Allah untuk berbicara kepada Firaun supaya umat Tuhan atau umat Israel pada saat itu dapat keluar dari tanah Mesir, dari perbudakan Mesir. Tetapi Firaun tidak langsung menyetujuinya, sehingga Allah sempat mengadakan beberapa tulah, 10 tulah. Tulah pertama air menjadi darah, tulah kedua katak, ketiga nyamuk, keempat lalat pikat, kelima penyakit sampar pada ternak, lalu bara, lalu hujan es, belalang, gelap gulita 3 hari. Nah, walaupun sudah 9 tulah, tetap Firaun itu keras hatinya, bahkan saking keras hatinya Tuhan sendiri mengeraskan hatinya supaya dia tidak bisa bertobat di hadapan Allah. Lalu Allah memberitahukan bahwa ada tulah ke-10, yaitu kematian anak sulung, baik dari anak sulung raja maupun hamba atau anak sulung para binatang-binatang. Nah, setelah Allah memberitahukan kepada Musa, lalu Musa memberitahukan kepada Harun, dan Harun mengatakannya kepada Firaun. Firaun tetap keras hatinya, lalu Tuhan mempersiapkan yang namanya Paskah bagi orang Israel. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah yang dimaksud dengan perayaan Paskah ini? Ya, puji Tuhan, saudara sekalian. Sekarang ini banyak sedang terjadi perayaan Paskah, ya Bu ya, merayakan Paskah. Nah, apa yang dimaksud tadi dengan pertanyaan tadi? Apa yang dimaksud dengan perayaan Paskah itu? Ya. Perayaan Paskah itu adalah perayaan yang dilakukan oleh keluarga-keluarga Israel. Mereka mengorbankan seekor anak domba Paskah untuk mengingat bagaimana Tuhan melewati rumah-rumah mereka di saat itu terjadi kematian, tulah kematian tadi, tulah yang ke-10, tulah kematian anak-anak sulung, baik anak sulung manusia maupun binatang ya. Tapi rumah-rumah orang Israel dilewati oleh Allah. Jadi tidak ada kematian di rumah-rumah Israel saat itu. Nah, itulah yang dilakukan oleh orang Israel. Nah, saudara, seperti tercatat di dalam kitab Keluaran pasal 12 ayat ke-27 dikatakan demikian, itulah korban Paskah bagi Tuhan yang melewati rumah-rumah orang Israel di Mesir ketika ia menulahi orang Mesir tetapi menyelamatkan rumah-rumah Israel. Nah, saudaraku, Paskah itu sendiri berarti, kata Paskah itu sendiri berarti dilewati atau melewati ya. Bahasa Inggrisnya Passover. Apa yang membuat Tuhan melewati rumah-rumah orang Israel? Karena rumah-rumah itu pada waktu ditandai oleh darah anak domba Paskah tadi ya. Jadi anak domba Paskah yang disebut tadi, darahnya ada di pintu mereka. Nah, dicatat dalam Keluaran pasal 12 ayat 13 demikian, dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku, yaitu Allah, melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Nah, itu artinya Paskah ya Bu ya, yang dilakukan oleh orang Israel. Jadi Paskah itu artinya melewati. Ya. Jadi orang-orang Israel yang mempunyai tanda darah di ambang pintu dan di tiangnya dilewati, tidak mengalami kematian. Ya. Sedangkan semua orang-orang Mesir yang atau rumahnya tidak ada darah, semuanya ada kematian di sana. Ya.
Nah, jadi apa yang mereka lakukan saat perayaan Paskah ini? Nah, kalau detailnya demikian ya, dicatat dalam Keluaran pasal 12 ayat 5 dan 6 dikatakan demikian. Anak dombamu, yaitu anak domba Paskah itu harus jantan, tidak bercela, berumur 1 tahun. Kamu boleh ambil domba atau kambing. Kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 pada bulan ini. Lalu seluruh jemaat Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. Nah, di sini ada syaratnya, Bu ya. Domba Paskah itu nggak sembarangan. Domba Paskah itu ada syarat. Yang pertama dikatakan harus jantan, ya. Kemudian tidak bercacat celah. Jadi betul-betul nggak ada cacatnya, mulus ya. Kemudian berumur 1 tahun. Nah, domba Paskah ini juga harus dikurung. Nah, maksudnya dikurung itu diuji, Bu, dilihat, diperhatikan selama 4 hari apakah kelihatan ada cacat atau celahnya enggak gitu ya. Nah, kalau ada kelemahan atau ada cacatnya itu batal, tidak bisa. Jadi harus dikurung dulu 4 hari, diuji dulu selama 4 hari. Setelah itu barulah disembelih. Nah, dagingnya itu mereka bakar biasanya ya, lalu dimakan bersama-sama dengan roti yang tidak beragi, juga sayur pahit. Nah, kemudian darahnya tadi diambil sedikit dan dioleskan oleh orang Israel di ambang pintu rumahnya atasnya, dan kedua tiang pintunya dioleskan di depan di pintunya itu. Nah, itu yang dilakukan. Nah, sekali lagi darah inilah yang menjadi tanda bagi Tuhan untuk melewati rumah itu pada waktu dia menjalani seluruh tanah Mesir untuk mendatangkan tulah atas setiap rumah. Jadi rumah-rumah di tanah Mesir seluruhnya kena tulah kematian anak sulung. Nah, dia jalani seluruh rumah di sana. Nah, tetapi sekali lagi kalau ada tanda darah di depan pintu rumahnya, Allah akan melewatinya. Nah, itu arti kata Paskah tadi, dilewati ya. Jadi tidak ada kematian di rumah yang ada tanda darahnya itu. Begitu ya, Bu ya. Jadi Paskah itu adalah perayaan orang-orang Yahudi atau bangsa Yahudi yang dirayakan setiap tahun untuk mengingat bahwa mereka itu sudah keluar dari perbudakan di tanah Mesir, sudah dilewati oleh Tuhan. Ya, udah. Jadi mereka keluar dari tanah Mesir, merdeka, mereka bisa beribadah kepada Allahnya. Nah, ini setiap tahun sekali dirayakan. Lalu pada saat Tuhan Yesus ada di dunia ini juga dia sudah merayakan Paskah berulang-ulang setiap tahun ya. Dan pada tahun yang terakhir dia hidup, dia sempat merayakannya bersama dengan ke-12 muridnya. Kita lihat di Matius pasal 26 ayat 17 dan seterusnya. Pada hari pertama dari hari raya roti tidak beragi, datanglah murid-murid Yesus kepadanya dan berkata, "Di mana engkau kehendaki kami mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Jawab Yesus, "Pergilah ke kota kepada si Anu dan katakan kepadanya, pesan guru, waktuku hampir tiba, di dalam rumahmu lah aku mau merayakan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku." Lalu murid-muridnya melakukan seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka dan mempersiapkan Paskah. Setelah hari malam, Yesus duduk makan bersama-sama dengan ke-12 murid itu. Lalu ayat 26, dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Nah, jadi waktu murid-muridnya makan makanan Paskah, yaitu yang tadi itu ya, roti tidak beragi, sayur pahit, daging domba Paskah itu. Lalu Yesus juga mengadakan perjamuan sendiri ya, memberitahukan
kematiannya itu. Nah, pertanyaannya, apakah arti perayaan Paskah bagi orang Kristen? Nah, bagi orang Kristen itu ada kaitannya juga, Bu ya. Karena dicatat di dalam 1 Korintus pasal yang kelima ayat ke-7b demikian, sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Nah, di sini kaitannya, Bu ya, antara perayaan Paskah yang dijalani oleh orang Israel dengan arti Paskah itu bagi kita ya. Itu punya arti tersendiri, tapi ada kaitannya dengan Paskah yang dilakukan oleh orang Israel. Tadi di sini dikatakan bahwa kita juga punya domba Paskah nih sekarang. Domba Paskah kita adalah Kristus Yesus ya. Nah, jadi apa yang menjadi gambaran atau dinyatakan di dalam perjanjian lama itu di antara Israel itu adalah nubuatan bagi kedatangan domba Paskah yang sesungguhnya ya, yaitu Kristus. Nah, kita lihat misalnya begini ya. Tadi di dalam domba Paskah yang dikorbankan itu harus ada beberapa syaratnya ya. Yang pertama harus jantan. Ini betul digenapi oleh Yesus Kristus karena Yesus seorang laki-laki ya. Tadi nggak boleh wanita, harus jantan ya. Jadi Yesus seorang laki-laki. Kemudian yang syarat kedua, domba itu tidak boleh bercacat celah ya. Artinya sekarang adalah tidak ada dosa. Nah, saudaraku, semua laki-laki di dunia ini sudah berbuat dosa ya. Semua perempuan juga sudah berbuat dosa. Artinya tidak ada seorang pun manusia yang tidak berbuat dosa ya. Tetapi hanya ada satu yang tidak bercacat celah. Tidak hanya satu yang tidak pernah berbuat dosa, yaitu Yesus Kristus. Nah, sekali lagi Yesus menggenapi nubuatan tentang anak domba Paskah ini yang tidak bercacat celah ya. Yesus tidak pernah berbuat dosa ya. Semua perkataannya, semua perbuatannya adalah kebenaran. Amin. Di dalam Yohanes 8 ayat 46, Yesus pernah berkata demikian di depan orang banyak. Siapakah di antaramu yang membuktikan bahwa aku berbuat dosa? Apabila aku mengatakan kebenaran, mengapakah kamu tidak percaya kepadaku? Nah, saudara, nggak ada seorang pun manusia yang berani berkata seperti ini ya. Siapa di antara kamu yang membuktikan bahwa aku berbuat dosa? Hanya Yesus yang berani mengatakan demikian. Dan memang tidak ada yang bisa membuktikan Yesus berbuat dosa. Bahkan dalam hidupnya Yesus pernah diadili waktu dia mau disalibkan ya. Diadili oleh pengadilan agama. Dan pengadilan agama Yahudi tidak bisa membuktikan kesalahannya atau dosanya. Lalu dia diadili juga oleh pengadilan Romawi, pengadilan dunia ini. Tapi sekali lagi pengadilan Romawi tidak bisa membuktikan Yesus bersalah. Karena memang betul-betul Yesus tidak ada cacat celahnya sama sekali. Yesus tidak berdosa. Nah, kemudian yang ketiga, tadi darah dari anak domba Paskah itu dipakai untuk menjadi tanda bagi Allah untuk melewati rumah orang Israel dari hukuman kematian. Nah, demikian juga darah Yesus ini yang ditumpahkan di atas Golgota itu menjadi tanda bagi Allah untuk melewati orang-orang berdosa dari hukuman maut. Ya, kita tahu bahwa semua orang sudah berbuat dosa ya. Di dalam Roma pasal 3 ayat 23 dikatakan karena semua orang sudah atau telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Saudaraku, tidak ada satu orang manusia pun di dunia ini yang tidak pernah berbuat dosa ya. Semua orang sudah berbuat dosa kecuali manusia Yesus tadi ya. Dan kita tahu dalam Roma pasal 6 ayat 23 juga dikatakan upah atau hukuman dosa itu adalah maut, yaitu kebinasaan ya, atau kematian ya. Jadi sebenarnya semua manusia di dunia ini terancam oleh maut itu, oleh kebinasaan kekal ya. Semua manusia terancam. Kenapa? Karena semua manusia sudah berbuat dosa. Dan nah, pada zaman ini hanya ada satu pertolongan, hanya ada satu jalan yang membuat orang bisa diselamatkan atau dilewati, tidak mengalami maut ya. Sekalipun dia sudah berbuat dosa, dia bisa dilewati oleh maut atau tidak mengalami maut, yaitu dia mempunyai tanda darah. Nah, tanda darah ini adalah darah dari anak domba Paskah kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus ya. Nah, inilah yang Yesus Kristus berikan bagi kita pada zaman ini.
yaitu darahnya dia korbankan untuk menjadi penebus bagi kita. Nah, kenapa harus darah ya Bu ya? Nah, banyak orang yang bertanya, kenapa harus darah dan hanya darah anak domba yang tidak bercacat yang bisa menggantikan? Pertama begini, hukuman dosa, tadi dikatakan hukuman dosa adalah maut ya. Maut itu sebenarnya apa sih? Maut itu adalah akan membinasakan nyawa atau kebinasaan nyawa, dituntut nyawa. Jadi kalau seorang berdosa nih harus menerima hukumannya, maka nyawanya itu harus diserahkan sampai ke dalam maut, harus binasa ya. Nah, dan dikatakan oleh firman Tuhan bahwa di dalam darah itu ada nyawa ya. Nah, jadi inilah yang diberikan oleh Yesus untuk menggantikan nyawa kita. Firman Tuhan atau dalam Taurat dikatakan menurut keadilan Allah, gigi ganti gigi, ya, mata ganti mata, dan nyawa ganti nyawa. Jadi kita orang yang berdosa ini, saudaraku, kita berhutang nyawa sebenarnya kepada Allah, ya. Karena dosa kita hutang nyawa. Nah, tetapi puji Tuhan, ada seorang yang mengasihi kita, yang namanya adalah Yesus Kristus. Dia bayar, ya, yang apa yang harus dibayar oleh kita, yaitu dia membayar nyawa. Jadi kita sekarang yang sudah berdosa ini, yang seharusnya binasa, itu bisa diselamatkan karena ada yang sudah membayar bagi kita, yaitu dengan nyawanya itu nyawa Yesus Kristus, yaitu ketika dia mati di atas kayu salib, darahnya dipakai Tuhan untuk membayar ganti kita orang berdosa ini. Nah, itulah yang terjadi Bu ya pada saat Yesus Kristus mati di atas kayu salib. Puji Tuhan. Puji Tuhan, berarti kalau anak domba Paskah orang Yahudi, yaitu yang terjadi pada tahun 1313 sebelum Masehi, itu untuk membebaskan bangsa Israel ini dari perbudakan di Mesir. Tetapi anak domba Paskah di zaman perjanjian baru ini, yaitu Yesus Kristus, untuk membebaskan kita dari maut, untuk membebaskan semua manusia dari hukuman kekal ya, hukuman kekal yaitu maut. Seperti tadi Roma 6 itu, upah dosa adalah maut, tetapi karunia Allah adalah hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi di dalam Kristus, di dalam anak domba ini. Puji Tuhan, kita sekarang memiliki anak domba Allah. Jadi kalau di zaman perjanjian baru ini mengenai lahiriah ya, secara lahiriah. Di zaman perjanjian lama ini secara rohani untuk seluruh bangsa di dunia ini. Kalau anak domba Allah di zaman perjanjian lama yang terjadi untuk bangsa Israel itu hanya untuk bangsa Israel saja. Tetapi sekarang Yesus Kristus adalah anak domba Allah untuk seluruh dunia ini, bagi semua yang percaya tentunya ya. Jadi setiap orang yang percaya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Baiklah teman-temanku sekalian, marilah kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Yesus Kristus Tuhan, yang adalah anak domba Allah yang sejati, yang melepaskan kita dari maut dan memberikan hidup yang kekal. Puji Tuhan. Baik, siapa yang mau menerima Yesus, silakan berdoa, ikuti doa Bapa dalam nama Yesus. Baik, saudaraku sekalian, ini saat yang indah dan luar biasa. Hari ini ada kesempatan bagi orang berdosa untuk bisa dilewati dari hukuman dosa, yaitu maut ya. Firman Tuhan mengatakan tadi dalam Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, termasuk saudara dan saya, sehingga Allah telah mengaruniakan putranya yang tunggal, yaitu Yesus. Dia telah memberikan anak domba Paskah bagi kita. Amin. Supaya setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus ini, dia tidak akan binasa,
melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, saudara sekalian, ada jaminan kepastian dari Allah. Ketika saudara percaya kepada Yesus, ketika saudara menerima Yesus, maka saudara pasti tidak akan binasa seperti orang Israel pada waktu itu dilewati oleh maut, ya. Nah, demikian juga kita sekarang. Dan kita yang percaya ini bukan saja dilewati oleh maut, tapi juga firman Tuhan menjamin saudara dan saya beroleh hidup yang kekal. Amin. Mari saudaraku sekalian, kita datang pada Yesus. Saya akan pimpin saudara berdoa. Ambil doa ini menjadi doa saudara secara pribadi. Ikuti saya berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, aku bersyukur, aku percaya bahwa Engkau adalah anak domba Paskah yang telah dikorbankan bagiku. Tuhan, ampuni segala dosaku, basuh aku dengan darah-Mu, dan ampunilah segala dosaku. Sekarang Tuhan, masuklah ke dalam hatiku, menjadi Tuhanku dan juru selamatku sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang percaya dan menerima Yesus Kristus, saudara sekarang sudah diselamatkan. Firman Tuhan menjamin sekali lagi, saudara pasti tidak akan binasa dalam neraka. Amin. Melainkan beroleh hidup yang kekal di dalam sorga. Tuhan memberkati saudara. Shalom. Shalom.